Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas yaitu tentang fluida statis, difokuskan kepada hukumnya, antara lain yaitu tentang hukum pokok hidrostatis, kemudian yang kedua Pascal, dan yang ketiga adalah Archimedes. Adapun kompetensi dasar yang akan diinginkan pada kesempatan ini yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, di mana tujuan pembelajarannya terdiri dari yang pertama yaitu mengaplikasikan hukum hidrostatis dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang ketiga adalah menerapkan hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan hukum Archimedes dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep fluida. Pada waktu di sekolah tingkat SLTP, kalian sudah mengenal ada 3 jenis wujud zat, antara lain yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Fluida sendiri memiliki pengertian yaitu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama fluida tak bergerak atau disebut dengan hidrostatis, dan yang kedua adalah fluida bergerak atau hidrodinamis. Yang kedua dari uraian materi yaitu tentang tekanan. Tekanan didefinisikan adalah sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Secara matematis dapat dirumuskan yaitu P sama dengan F per A, di mana gaya sendiri itu adalah berdasarkan dari hukum Newton 2. Kemudian A adalah luas penampang. 3. Tekanan hidrostatis. Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Secara matematis dapat dirumuskan yaitu pH sama dengan rho F dikali G dikali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis, kemudian rho F adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Dari masing-masing simbol-simbol tadi itu memiliki yang namanya satuan. Tekanan hidrostatis satuannya atau ditulis dengan PA. Kalau massa jenis fluida yaitu ditulis dengan kilogram per meter kubik, dan percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Yang keempat, hidrostatik. Hukum pokok hidrostatis berbunyi, suatu titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya adalah sama. Artinya, walaupun terjadi perbedaan luas penampang, maka tekanannya adalah sama. Jadi, semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu zat cair
yang memiliki tekanan yang sama dikenal dengan hukum pokok hidrostatika, dan tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatik, atau V hidrostatik di titik A berbanding lurus dengan P hidrostatis di titik B. 5. Hukum Pascal. Prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besarnya ke segala arah. Sebagai contoh sederhana, ini dapat diaplikasikan berdasarkan hukum Pascal, yaitu pada dongkrak hidrolik yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari hukum tersebut itu dapat dituliskan secara matematis, yaitu P1 berbanding lurus dengan P2, di mana rumus dari P itu sendiri adalah F per A. Sehingga diperoleh tadi bahwa P1 itu berbanding lurus dengan P2, maka F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal antara lain banyak contoh-contohnya, yaitu yang pertama dongkrak hidrolik, kemudian juga pompa hidrolik untuk memompa ban sepeda, kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin pengempres hidrolik, dan juga rem piringan hidrolik. Ini adalah beberapa contoh yang sering kita jumpai menggunakan hukum Pascal, sehingga mempelajari fisika identik itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian demikianlah pemaparan pada kesempatan ini. Mungkin nanti kalian bisa diberikan beberapa contoh yang berhubungan untuk dengan penerapan daripada fluida statis. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.